Pada awalnya, ia lebih suka nyanyi lagu-lagu pop. Kalau kemudian Poppy memilih jalur slow rock, itu ada ceritanya. Juga tak kalah menarik bagaimana nama Mercury bisa nempel di belakang namanya. Kisah mengenai pemberian nama Mercury di belakang nama Poppy ini pernah dimuat di majalah Kartini, terbitan tahun 1989. Dan berikut ini ulasan selengkapnya. Poppy Yuswidawati, anak kelima dari 7 bersaudara, 4 diantaranya laki-laki dan 3 perempuan, putri pasangan dari Bapak Kemal Johan dan Ibu Titi Supiati ini, mulai masuk dunia tarik suara sejak duduk di kelas 3 SMP. Awalnya, ia sering diminta menyanyi di acara-acara sekolah, belum komersil. Di kelas 2 SMA, Poppy masuk dunia rekaman. Lalu bagaimana ceritanya hingga Poppy bisa masuk dunia rekaman? Poppy pun menjawab. Poppy kian sering manggung bareng AS Band Rock. Nah, pas manggung di Tasikmalaya, Farid Harja yang juga mengisi acara minta bantuan. Penabuh bandnya tidak hadir. Saat itu Poppy dan AS Band Rock diajak gabung. Kemudian nama bandnya pun berubah menjadi Bani Adam. Rekaman pertama Mojang Bandung ini menyanyikan lagu yang baru dibilang master single yang berjudul Terlalu Pagi, berirama slow rock pada saat itu tahun 1990. Penyanyi lagu-lagu pop ini lalu lebih menekuni jalur slow rock lantaran gabung dengan AS Band Rock, terutama lagu-lagu milik Queen. Mulanya sih Poppy paksain, tapi lama-lama seneng juga. Dari sini, Poppy malah berhasil menyabet juara 3 pada tahun 90 dalam keikutsertaannya di Festival Lady Rock se-Jawa Barat. Soal nama Mercury yang nempel di belakang nama Poppy terjadi waktu ia masih kelas 1 SMA. Sehabis manggung, ia bertemu dengan Denny Sabri, yang merupakan seorang pencari bakat bintang-bintang baru dan juga pemberi nama baru. Poppy juga pengen punya nama baru karena sering menyanyikan lagu-lagu Queen. Denny Sabri pun memberi nama Mercury. Nama itu diambil dari vokalis Queen, yaitu Freddie Mercury. Sudah dibuatnya single bersama Salem, penyanyi asal Malaysia berjudul Suci Dalam Debu. Kini album perdananya yang berjudul Antara Jakarta dan Penang ciptaan Roni Gaduh dengan aransemen Balianto. Poppy mengaku senang sekali bisa berduet dengan Salem. Seperti penuturannya ini, dia kan penyanyi terkenal. Poppy banyak mendapat bimbingan dan pengalaman darinya. Ia juga menganggap Poppy seperti adiknya sendiri. Selepas SMA pada tahun 91, Poppy nyanyi di hajatan Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN Bandung. Ia ditawar untuk kerja di situ. Setelah Poppy pikir-pikir dan orang tua juga menyarankan, akhirnya Poppy diterima untuk bekerja di sana. Padahal waktu SMP, cita-citanya jadi sarjana hukum. Guru PMP Poppy yang bergelar SH, ngajarnya enak, tegas, penuh pengertian dan manis lagi. Pokoknya dia jadi idola Poppy sewaktu di sekolah dulu. Karyawan yang sekaligus penyanyi ini untungnya diperlakukan agak istimewa. Karyawan bank sejak bulan September 91 dapat dispensasi untuk melakukan show ke beberapa daerah. Berikut ini penuturan dari Denny Sabri yang merasa kaget ketika mendengar kabar kepergian Poppy Mercury. Nama Poppy Mercury bukan saja berkibar di Indonesia, tapi juga sampai ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
Sebelum Poppy Mercury wafat, seharusnya Poppy Mercury menghadiri sebuah pemotretan bersama majalah URTV Malaysia. Tapi apa hendak dikata, rencana itu pun tidak terlaksana karena Tuhan lebih dulu memanggilnya untuk pulang ke pangkuannya. Kisah ini pernah dimuat di tabloid Nyata, dan berikut ini kisah selengkapnya yang akan diceritakan oleh Denny Sabri. Denny Sabri, pemandu bakat yang mengorbitkan Poppy Mercury termasuk Nika Ardila ini, ternyata sempat kaget begitu mendengar kabar Poppy meninggal dunia. Pasalnya, pada hari itu Denny Sabri sudah membuat janji kepada wartawan tabloid URTV di Kuala Lumpur, Malaysia, yang akan memanggil Poppy Mercury untuk pemotretan. Kesanggupan Denny Sabri tersebut sebenarnya atas permintaan URTV. Maklum, nama Poppy Mercury yang salah satu lagunya antara Jakarta dan Penang melejit itu, di Malaysia popularitasnya tak kalah dengan penyanyi-penyanyi setempat. Lalu pada Senin itu juga, Denny Sabri yang kebetulan sedang berada di Singapura berusaha mengontak Poppy untuk memenuhi permintaan wartawan itu. Saya menelpon ke Bandung pada Senin pagi. Ternyata saat itu Poppy Mercury sudah meninggal dunia. Saya seakan tidak percaya. Saya terperangah dan bertanya-tanya, kenang Denny Sabri kepada tabloid Nyata. Al-Fatihah untuk Lady Pop Rock kita almarhumah Poppy Mercury. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.